Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi kita di hari ini. Ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 4 ya, tanggal 4 Agustus. Teman-teman, seperti biasa saya mau sambung cerita dulu ya. Sekarang kisahnya tentang di saat saya SMP. Teman-teman mau tahu nggak? Jadi waktu SMP itu saya memang mencari sekolah yang paling murah, yang paling sederhana. Teman-teman tahu nggak sih, sekolah saya dulu SMP kelas 7-nya tuh ada satu kelas, kelas 8-nya itu ada satu kelas, kelas 9-nya juga satu kelas. Coba dah teman-teman bayangin gimana itu SMP saya kecilnya. Ruangannya satu-satu, ruang kepala sekolah sama ruang tata usaha sama. Jadi kalau dihitung itu cuma ada 4 ruangan ya, kelas 1, 7, 8, 9. Terus ada ruang tata usaha sama kepala sekolahnya di sampingnya biasa kan. Nah terus itu benar-benar kecil banget. Di depannya sudah rumah orang. Jadi kantinnya itu ya orang yang jualan depan rumahnya, itu tuh kantinnya. Jadi kita belanjanya ya ke rumah-rumah orang gitu aja, nggak ada kantin khusus gitu loh. Nah sekarang kalau dipikir-pikir tuh, aduh, sekolahnya keren-keren banget, sekolahnya cakep-cakep banget ya. Apalagi ya sekolah saya sekarang gitu, aduh luar biasa deh gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir gitu loh, kalau anak-anak saya sekarang yang SMP itu tidak memanfaatkan sekolah dengan baik, kalau tidak memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dengan baik, itu rugi banget ya teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian ya. Jadi kalian itu sekolah yang benar, belajar yang benar, mumpung ada sekolah gratis, fasilitasnya wah gitu loh. Kalau saya tuh fasilitasnya sama sekali minim banget, apalagi yang namanya perpustakaan kayaknya nggak punya deh. Nah waktu SMP itu saya termasuk aktif juga ya, ikut pramuka, senang pramuka, latihan, suka menjadi pembawa penggeret bendera gitu ya. Nah cuma yang saya sedihkan itu kalau pramuka itu kan identik dengan perkemahan, dengan camping gitu ya. Nah yang saya sedihkan, saya nggak boleh camping loh teman-teman, saya nggak boleh ikut. Jadi di keluarga saya itu anak cewek tuh kalau nginep gitu tuh kayaknya nggak bagus banget. Jadi bener-bener protek gitu. Jadi kalau misalnya mau izin nginep itu susah teman-teman, susah banget. Kecuali alasannya memang udah bener ini banget. Padahal tuh kan kalau dipikir-pikir pramuka ya. Kalau pramuka kan memang camping dan sebagainya, tapi karena itu kaitannya dengan alam di luar ya, begitulah keluarga saya itu menjaga dan yang paling saya takutkan itu saat itu adalah abang saya. Saya punya abang yang paling tua, itu abang saya ya Allah, karena ayah saya tidak ada, jadi memang dia benar-benar ngayomin adiknya, menjaga adik-adiknya gitu loh. Jadi sampai saya aja ikut eskul tari, saya kan ikut sanggar tari itu dari kelas 5 SD. Nah ikut sanggar tari itu aja saya nggak sembarangan gitu loh. Kalau ada acara yang butuh nginep pagi itu nggak boleh, paling nggaknya udah berangkatnya pagi aja jam berapa gitu loh. Nah sampai abang saya bilang gitu, Yanti kamu walaupun ikut sanggar kemana-mana, jangan dikira abang nggak tahu gitu loh. Kamu kalau nggak bisa menjaga amanah, jangan salah kalau besok-besok nggak boleh ikut lagi gitu kan. Jadi itu paling takut banget saya kalau udah yang namanya amanah itu, karena dari dulu ya, jadi paling takut aja. Sampai sekarang pun juga di saat saya ngajar, di saat saya mendampingin, mendidik dan mengajar anak-anak itu terbawa. Jadi apapun kalau udah amanah dari kepala sekolah, baik itu tata tertib, baik itu tentang rambut anak itu kan nggak boleh panjang kayak anak SMP kan,
teman-teman tahu sendiri, bajunya ya standarnya seperti apa itu sudah ada. Nah jadi saya kalau udah dibilang amanahnya seperti itu, Bapak Ibu ini tata tertib silahkan dijalanin gitu. Aduh kalau udah begitu saya nggak bisa, saya nggak berani. Makanya terkadang saya seolah-olah di apa ya, saya dianggap guru galak. Padahal saya lillahi ta'ala nggak ada galak-galaknya. Saya hanya apa ya, berpegang teguh dengan tata tertib yang ada gitu untuk anak-anak, karena pikiran saya tata tertib itu memang perlu ditegakkan karena saat ini adalah saat pembelajaran bagi mereka gitu loh ya. Bagi anak-anakku sayang ya, jangan marah kalau Bu Miss udah tegur, kalau ada yang rambutnya panjang ditegur. Jadi itu semuanya karena sayang loh, karena sayangnya guru kamu sama kamu, perhatiannya memang lebih ya. Kalau memang saya mau cuek-cuek aja gak bisa, itu bukan saya banget gitu loh anak-anakku sayang. Nah baik, kita kembali lagi ke cerita. Nah jadi saya paling takut karena saya, jadi walaupun saya sanggar tari, saya bisa keluar rumah 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Sabtu, itu nggak bisa saya. Kalau orang kan latihan nari, ternyata dia pergi kemana, janjian sama cowok. Aduh saya nggak, maaf, saya takut banget, saya paling takut karena abang saya udah wanti-wanti, jangan dikira abang nggak tahu kemana kamu. Kalau ketahuan kamu tuh nggak amanah, nggak jujur, bahasanya nari, ternyata kamu pergi kemana, itu udah habis gitu. Ya udah saya nggak berani. Nah banyak yang saya petik dari pembelajaran bagaimana abang saya sama adik-adiknya. Ya kesannya memang galak ya, bukan galak ya, kesannya kayak kita takut gitu. Coba deh teman-teman bayangin, saya dulu itu loh, padahal itu kayak malam minggu kan, namanya kita SMP gitu ya kan, ada teman gitu, rumahnya di samping gang saya, rumahnya di pinggir jalan, dia seperti toko gitu ya. Nah jadi waktu malam minggu, namanya kita ya anak remaja kan pengen berdiri gitu di depan gang atau di depan rumahnya, terus ngobrol gitu sambil duduk-duduk doang gitu loh, sambil duduk-duduk. Itu di saat abang saya datang bertamu ke rumah orang tua saya, dia ngelihat saya ada di situ. Dia nggak ngomong, dia nggak marah sama saya, nggak marah. Tapi di saat sampai rumah, nggak lama kakak saya datang ke depan gitu loh. Kakak saya tuh bilang gini, Yan dipanggil abang. Waduh, itu tahu nggak teman-teman, jantung saya tuh deg-degan banget gitu loh, deg-degan banget. Saya udah dipanggil abang, saya tuh deg-degan banget. Saya bilang aduh ya Allah, gimana nih, pasti diomelin kan gitu ya. Udah akhirnya saya masuk, saya bilang gini, ada apa bang gitu kan. Terus abang saya bilang gini, di rumah aja katanya, nggak usah berdiri-berdiri di depan itu, nggak usah duduk-duduk berdiri-berdiri di situ, nggak bagus kan. Oh iya, ya udah saya duduk lagi di dalam gitu. Jadi artinya apa ya, sebegitunya gitu loh, sebegitunya. Makanya saya sekarang maaf aja kadang ngelihat anak-anak sekarang malam keluar terus nggak pulang di tengah malam. Ya Allah, saya mau ingat masa-masa saya dulu, benar-benar nggak bisa banget gitu ya. Nah sebenarnya kalau dulu banget juga enggak gitu. Namun terkadang kakak saya itu bilang bahwasanya lebih enakan saya gitu loh. Kesannya karena saya anak bontot ya, jadi kesannya saya tuh ya agak lebih ringan lah gitu. Kalau misalnya ini nggak begitu dimarahin gitu. Dulu kakak saya tahu nggak teman-teman, waktu rambutnya panjang dia potong, itu abang saya marah tahu banget teman-teman, sampai dipukul sama katanya tangki sapu tuh patah gitu. Sampai saya bilang ya Allah gitu loh. Nah artinya begitu, saya dengan seperti itu jadi apa ya teman-teman, jadi belajar gitu. Oh ya berarti jangan buat salah banget lah kalau nggak mau seperti itu, kalau nggak mau seperti kakak saya gitu, dipukul gitu. Saya nggak mau dipukul gitu. Artinya kalau kita nggak mau dipukul ya jangan buat kesalahan, jangan buat sikap yang
nggak disenangin oleh kakak kita, keluarga kita gitu. Jadi sebegitunya saya menjaga. Nah mungkin hal itu ya, pendidikan seperti itu yang dikasihkan oleh orang tua saya, oleh abang saya. Nah itulah yang sekarang terbawa dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya. Jadi saya merasa fine-fine aja, nggak capek ngerjain, walaupun harus kita negurin anak tiap hari, harus ngingetin anak tiap hari, itu saya nggak masalah, karena bagi saya ya memang itu amanah, harus dijalanin gitu ya. Nah terus saya sekolah di SMP itu namanya SMP swasta Al Hilal ya. Al Hilal itu kayak bulan sabit ya. Nah jadi pas saya di SMP, tahu nggak teman-teman, saya ingin membantu ibu saya karena ibu saya kan sendiri cari uang. Jadi saya membantu dia untuk membawa dagangan ibu saya. Jadi ibu saya itu jualan kue-kue basah, tahu kan teman-teman? Ada kue pisang, ada bolu pisang, ada kue apem gitu, ada apa ya, ketan lapis hari kaya, terus ada apa lagi ya, ada lepet nagasari, lepet bugis ya, pokoknya seperti itu. Nah saya berusaha membantu dengan cara apa, atau enggak teman-teman? Saya itu bawa makanan, saya bawa kue itu pakai kantong kresek warna hitam. Nah terus saya ikat, masukin lagi kresek, saya bawa. Nah di saat masuk itu teman-teman nanya, Miss dia bawa apa? Oh ini ada kue nih, kalau mau kue nanti ya istirahat gitu kan ya, nanti kalau memang ini tak tinggalin gitu loh, kalau memang mau pesen gitu ya. Oh gitu, kue apa aja? Oh ada lepet, ada ini. Waduh enak dong kata-kata. Ya udah kalau memang enak ya, ntar beli ya gitu. Akhirnya teman-teman itu sebelum istirahat udah pakai, bisa aku ya bisa aku lepat ya, aku kue pisang ya, aku belum pisang ya gitu kan. Terus akhirnya sampai saya iya gitu. Nah, istirahat tuh udah rame tuh pada beli. Jadi saya dagang di sekolah gitu loh. Bayangin aja teman-teman, anak SMP bawa makanan, dagang di sekolah. Habis itu terus jalan, terus saya gini. Nah tahu nggak teman-teman, saya itu SMP itu udah jualan. Karena orang tua saya itu jualan sarapan pagi ya, ada lontong, ada lupis, kalau di Medan tuh lupis ya namanya, ada cenil. Nah cenil itu dari tepung sagu ya, pakai gula. Kalau di sini juga ada sih, di Jakarta namanya cenil. Terus ada lupis, ada lontong. Nah lontong Medan tuh enak loh. Jadi saya setiap lebaran tuh pasti buatnya lontong Medan. Itu ciri khas saya di lebaran. Kalau di lebaran tuh di keluarga tuh lontong Medan itu nggak ketinggalan. Karena saya kangen dengan lontong Medan tuh yang menciri khas banget gitu. Dengan ada serundengnya gitu. Akhirnya di saat hari Minggu, Sabtu Minggu itu, kalau pagi saya bantuin mama saya jualan, saya bungkus nasi. Saya bisa loh bungkus lontong pakai air, saya bungkus nasi teman-teman. Nah jualan gitu. Kalau hari libur memang saya main kayak teman-teman, enggak, saya itu jualan, bantuin. Terkadang sedih tahu teman-teman, udah capek orang tua bangun pagi masak, saya udah bantuin ini itu, ternyata tahu nggak, terkadang yang laku cuma berapa bungkus. Akhirnya sayurnya banyak, kadang dikasih tetangga, dikasihin siapa gitu yang mau. Akhirnya sehari dua hari terus kadang begitu. Jadi kadang kita apa ya, capeknya tuh berasa banget karena kita kerja tapi hasilnya nggak ada. Akhirnya saya itu ya Allah sebegininya ya gitu ya, begitu banget ya. Orang tua udah capek bangun pagi tapi rezeki semasa, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Nah tahu nggak teman-teman, disitulah timbul niat saya, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk bisa membahagiakan ibuku, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk bisa nyenengin mereka. Aku kepengen sukses ya Allah, tapi bagaimana caranya? Kondisi kami aja seperti ini, kondisi keluargaku aja seperti ini, bagaimana ceritanya ya Allah gitu ya.
udah akhirnya sekolah, tamat SMP. Nah, di tamat SMP juga yang disedihkan, padahal SMP itu nilai ya lumayan lah, nilai saya itu bukan termasuk maaf nih bodoh-bodoh amat gitu ya, nggak bodoh-bodoh banget gitu ya, paling nggaknya 5-10 besar tuh masuk. Tapi anehnya memang nilai itu tuh kalau di ijazah tuh kok nggak tinggi ya gitu. Ya Allah, terkadang miris, saya bilang gimana ya, saya mau masuk negeri kan nggak bisa, masuk swasta, aduh dari mana duitnya masuk swasta. Saya aja SMP aja saya cari sekolah, cuma tahu nggak teman-teman, SMP tuh 5.000 loh sebulan, uang sekolahnya 5.000. 5.000 tuh yang termurah zamannya saya dulu tuh, paling murah 5.000 per bulan. Nah itu aja saya agak tergopoh-gopoh gitu, keluarga yang bayarnya. Habis itu akhirnya saya cari sekolah. Nah masuk deh tuh di SMA. SMA juga sama, SMA yang paling murah, yang paling ibaratnya di bawah lah, yang penting bagi saya sekolah. Nah teman-teman, ini udah mau dekat loh saya dengan sekolah, saya mau belok ini. Nah jadi ceritanya nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.